Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai pelajaran di awal semester ini. Nah, meskipun kita masih melakukan pembelajaran dari rumah, tapi Ibu harapkan kalian bisa tetap semangat dalam belajar untuk menggapai apa yang telah kalian cita-citakan. Nah, untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10, di bab pertama kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan materi yang akan kita pelajari di semester pertama ini. Nah, ada 5 bab. Yang pertama persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, yang kedua pertidaksamaan rasional dan irasional, yang ketiga sistem persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, dan yang terakhir relasi dan fungsi. Jadi matematika itu adalah ilmu yang kontinu. Jadi artinya kalian diharapkan bisa menguasai semuanya dari awal agar kalian tidak kesulitan untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Ya, tapi pelan-pelan kita akan belajar bersama. Oke. Untuk kompetensi dasar 3.1, kalian diharapkan mampu untuk menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Untuk KD 4.1, kalian diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, jadi setelah selesai bab ini, kalian diharapkan mampu untuk minimal menguasai kompetensi ini, ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ini akan kita pelajari pada bab ini. Ada definisi nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak, persamaan yang memuat nilai mutlak, dan pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Nah, pada video kali ini kita mengkhusus untuk membahas tentang definisi nilai mutlak. Definisinya dulu sebelum kita terlalu jauh, ya. Oke, nilai mutlak suatu bilangan real X. Bilangan real itu adalah bilangan nyata. Yang dimaksud dengan bilangan real itu 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, seperdua, min seperdua. Nah, itu semua bilangan real, ya, merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Nah, masih ingat garis bilangan? Nah, garis bilangan yang di tengah-tengah itu ada angka 0, di sebelah kanannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sebelah kirinya ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Ya, jadi nilai mutlak itu adalah jarak antara suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Dengan demikian, jarak selalu bernilai positif, ya. Jarak itu selalu bernilai positif, tidak ada jarak yang negatif. Misalnya saja, jarak antara Palandro dan Parepare. Tidak pernah kita mendengar bahwa jaraknya misalnya adalah minus 10 km. Ya, tidak pernah ya, ada minus 10 km atau minus 20 km. Nah, pasti 10 kilo atau 20 km. Nah, jarak itu selalu bernilai positif. Nah, nilai mutlak dilambangkan dengan, seperti ini ya, ada 2 garis, ya, bukan kurung, tapi karena dia adalah garis lurus. Nah, di tengah-tengahnya ada suatu bilangan. Nah, ini dibaca nilai mutlak X, ya. Ada garis 2 yang mengapit, garis lurus 2 yang mengapit, lalu di tengah-tengahnya ada bilangan. Ini dibacanya nilai mutlak X. Nah, contohnya ini garis bilangannya tadi, ada angka 0 di tengah, lalu di sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sebelah kirinya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, tadi kan nilai mutlak itu adalah jarak antara suatu bilangan dengan 0. Jadi misalnya angka 6. Jarak angka 6 ini, 6 ke garis bilangan itu kan adalah 6 satuan, ya. Kita bisa meloncat 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jaraknya adalah 6 satuan. Begitu pula untuk minus 6. Jaraknya dengan 0 itu juga adalah
6 satuan ya. Jadi sama-sama jaraknya adalah 6 satuan. Nah, jarak angka 6 dari titik 0 adalah 6 satuan. Jarak angka min 6 dari titik 0 adalah 6 satuan. Nah, jadi jarak itu selalu positif ya. Oke, ini konsep dasarnya. Kita lanjut ke definisinya. Secara formal, nilai mutlak didefinisikan. Misalkan X itu bilangan real, maka nilai mutlak X itu sama dengan ada dua kemungkinan. Nilai mutlak X itu bernilai X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi ini dibacanya lebih dari atau sama dengan 0. Ya, jika X lebih dari atau sama dengan 0 itu kan artinya X-nya positif. Ya, jadi nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya positif. Dan dia akan bernilai minus X jika X-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, pusing? Nah, jangan pusing dulu. Nah, sebenarnya gampang sekali. Nah, dari konsep ini diperoleh. Jika misalnya ini contohnya, mutlak minus 3. Nah, jawabannya adalah 3. Ya, karena dia selalu positif. Jadi kalau di dalam nilai mutlak itu negatif, maka hasilnya itu adalah positif. Karena nilai mutlak itu kan tadi adalah konsep jarak. Jarak tidak pernah negatif. Jadi kalau misalnya nilai mutlak dari minus 15 itu sama dengan 15. Ya. Jadi dari negatif di dalam mutlak hasilnya adalah positif. Atau mutlak positif 6. Nah, jadi jawabannya juga tetap 6 ya. Mutlak 6 itu sama dengan 6. Mutlak 10 itu sama dengan 10. Dan seterusnya. Jadi intinya jika ada bilangan mutlak ya, bilangan yang dimutlakkan pasti hasilnya adalah positif. Ya, bisa dipahami anak-anakku semua? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari minus 4 mutlak minus 4 tambah mutlak 5 dikurang mutlak minus 3. Nah, kalau dapat soal seperti ini, kalian hanya perlu untuk memutlakkan satu-satu. Ya, nilai mutlak minus 4 berapa? Nilai mutlak positif 5 berapa? Nilai mutlak minus 3 berapa? Nah, ini kan mutlak minus 4, itu kan adalah 4. Mutlak positif 5, 5. Nah, ini tandanya yang perantaranya ini turun ya. Kalau di sini positif, jadi turun jadi positif. Yang di atas ini kurang, jadi tetap kurang di bagian bawah. Nah, nilai mutlak minus 3 itu adalah positif 3. Ya, nilai mutlak minus 3 itu adalah 3. Jadi 4 tambah 5, 9. 9 kurang 3, 6. Oke, sudah selesai. Nah, jadi gampang kan? Mutlak minus 4 tambah mutlak positif 5 dikurang mutlak minus 3. Nah, jadi kita hanya perlu memutlakkan satu-satu. 4 tambah 5 kurang 3. Hasilnya 6. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Tentukan nilai dari mutlak 4 tambah 2. Nah, jadi di dalam mutlak itu ada operasi penjumlahan dikurang mutlak 3 kurang 8. Nah, di sini di dalam mutlaknya ada operasi pengurangan. Berarti kalau misalnya ada soal yang seperti ini, kalian perlu menyelesaikan dulu yang di dalam mutlaknya. Ya, sebelum menghilangkan nilai mutlak, kalian kerjakan dulu yang di dalam. Nah, oke. Jadi yang kita kerjakan pertama kali ini 4 tambah 2. 4 tambah 2 kan itu adalah 6 ya. Jadi mutlak 6. Nah, masih ada nilai mutlaknya ya, jangan langsung dihilangkan mutlaknya seperti ini, karena ini masih belum selesai. Nah, mutlak 4 tambah 2 itu 6 dikurang. Ini kan di atas tadi kurang, jadi di bawah juga kurang. Lalu 3 dikurang 8. Nah, 3 kurang 8 itu kan adalah negatif 5. Nah, jadi di bagian bawah kita tuliskan mutlak negatif 5. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah tidak ada operasi atau penjumlahan atau pengurangan di dalam nilai mutlak, maka sudah bisa dihilangkan mutlaknya. Mutlak positif 6 itu kan adalah 6. Dikurang mutlak negatif 5 itu kan adalah 5. Jadi nilainya 6 dikurang 5 sama dengan 1.
Oke, bisa ya anak-anakku semua? Kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari, nah ini mutlaknya double. Nah, jadi di dalam mutlak itu ada mutlak lagi. Nah, kalau dapat soal seperti ini, kalian selesaikan dari dalam ya. Selesaikan dulu yang bagian dalam ini. Oke, jadi ini kan tadi soalnya mutlak 3 kurang 5 dikurang mutlak 8 kurang 4. Berarti yang paling pertama kalian harus selesaikan yang ini. 3 kurang 5, mutlak 3 kurang 5, dan mutlak 8 kurang 4. Jadi mutlak yang di pinggir ini kalian tetap tuliskan. Ada mutlak besar di pinggir. Lalu kan 3 kurang 5 itu negatif 2. Dikurang, turun, 8 kurang 4 itu 4. Nah, ini masih ada mutlaknya ya. Nah, belum bisa dihilangkan mutlak yang di dalam. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, baru bisa dihilangkan di bagian dalam, yang mutlak yang di dalam. Selanjutnya, ini kan mutlak min 2. Hasilnya 2. Dikurang mutlak 4. Itu kan 4. Masih ada mutlak, satu mutlak lagi ya. Yang mutlak yang paling luar tadi. Mutlak yang hilang, yang ini. Mutlak min 2-nya dan mutlak 4. Nah, tetap ada mutlak, satu mutlak lagi yang bagian luar. Jadinya mutlak 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 itu kan adalah negatif 2. Jadi mutlak minus 2. Mutlak minus 2 itu sama dengan 2. Bisa dipahami anak-anakku semua? Nah, jadi ini contoh soal yang ini memiliki dua nilai mutlak ya. Memiliki dua mutlak. Nah, jadi ada mutlak bagian dalam, ada mutlak yang bagian luar. Jadi kalian menyelesaikan di bagian dalam dulu. Ini kan 3 kurang 5 min 2, 8 kurang 4, 4. Ini masih ada mutlaknya. Kalau begini langsung dibuka mutlaknya, dihilangkan. Jadi mutlak minus 2 hasilnya 2, mutlak positif 4 hasilnya 4. Nah, 2 kurang 4 dapatnya minus 2. Nah, lalu dihilangkan mutlaknya. Mutlak negatif 2 itu kan adalah 2. Oke, agar kalian paham, satu contoh soal lagi untuk yang mutlak double seperti ini. Tentukan nilai dari mutlak minus 1, mutlak minus 1 tambah 4 tambah mutlak nilai mutlak dari 2 kurang 6. Jadi kalau yang soal seperti ini sama dengan yang contoh soal 3 tadi, kita selesaikan dari dalam. Nah, jadi yang pertama kita selesaikan adalah minus 1 tambah 4. Minus 1 tambah 4 berapa? Nah, itu kan positif 3, ya. Berarti mutlak positif 3 ditambah, nah ini kan tandanya di sini tambah. Jadi mutlak 2 kurang 6. 2 kurang 6 itu adalah minus 4. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita buka mutlaknya yang ini. Mutlak positif 3 itu kan adalah 3. Mutlak negatif 4 itu 4. Jadi mutlak 3 tambah 4 itu adalah mutlak positif 7. Nah, hasilnya ini adalah 7. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Susahkah materinya? Gampang ya? Nah, jadi kalau misalnya masih ada penjelasan ibu yang belum kalian pahami, silahkan kembalikan dulu videonya, dengarkan kembali penjelasan ibu, dan jika memang masih belum paham, silahkan chat ibu via WhatsApp. Oke? Jika kalian telah selesai menonton video ini, silahkan catat materinya di buku catatan kalian, dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan, lalu semuanya diupload di Google Classroom. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar ya anak-anakku semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.